Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita simak ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6. Beliau memiliki 2 istri, yaitu istri pertama bernama Siti Sarah dan istri kedua bernama Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Sarah, beliau dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak, dan pernikahannya dengan Siti Hajar dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Mereka berlima tinggal dalam satu rumah. Namun ternyata istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam merasa kurang senang tinggal bersama dengan Siti Hajar. Berkali-kali Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar Siti Hajar dan putranya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak menurutinya. Baru setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan Ismail untuk pindah ke Mekah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Siti Hajar dan Ismail untuk melakukan perjalanan menuju ke Mekah dengan rute perjalanan yang cukup jauh. Tibalah mereka di padang pasir yang tandus, sunyi dan terik matahari yang menyengat kulit. Tidak seorang pun yang tinggal di sana kecuali Siti Hajar dan Ismail. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Beliau merasa rindu, dan beberapa kali pula beliau mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Kehidupan Siti Hajar dan Ismail di Mekah diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka yang pertama kali tinggal dan menetap di sana. Setelah sekian lama, Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat merindukan anak dan istrinya akhirnya berangkat ke Mekah dan menemui Siti Hajar dan Ismail di padang Arafah. Siti Hajar dan Ismail sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Setelah menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah menggembalakan hewan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah. Dalam istirahatnya tersebut, karena kelelahan akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu berat ujiannya kali ini. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim akhirnya memberitahu hal tersebut kepada putranya, yaitu Ismail. Tanpa disangka, Ismail langsung menyetujui hal tersebut karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail mengatakan dia akan tetap ikhlas dan sabar terhadap cobaan yang diberikan itu. Dikisahkan, iblis berusaha merintangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tidak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit.
Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Hal itu terjadi karena Nabi Ibrahim sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dan sebagai gantinya Allah menggantikannya dengan hewan ternak untuk disembelih. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Nah, begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Apa sih hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Nah, hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah kita harus selalu bersabar, taat, ikhlas, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga harus mempunyai keyakinan bahwa setiap cobaan yang kita alami, yang kita hadapi, seberat apapun itu, pasti Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.